Cuman gue selalu berpikir acting itu kan singkat ceritanya adalah seni meyakinkan kan. Seni meyakinkan orang untuk membuat orang percaya gitu. Kalau misalnya dia nggak percaya dengan muka gue yang beda banget, berarti harus ada sesuatu yang mereka harus percaya. Apa nih pemikirannya harus sampai. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali di Bersinema bersama Dias Danar. Dan hari ini kedatangan yang sangat luar biasa episode kali ini, karena Bersinema bareng Vino G. Bastian. Akhirnya gue undang sini. Mas Vino, apa Gue masih kabar? dalam 10 besar bintang tamu lo nih ya. Wah, alhamdulillah nih. Iya Masuk benar-benar ke dalam masih 10 episode awal. Episode awal nih. Iya Wah, iya iya. gila. Dan emang di awal-awal tuh kita beruntung ya dapet Mas Vino nih, pas deh Enggak hari dong, ini nih. jangan kayak Seneng gitu nih. dong. Sebetulnya kan kerjaan lo di film lebih banyak dari gue. Film gue cuma berapa, tapi film lo tiap minggu ada. Ada bener. Ini bedanya nge-MC dan ini the one and only Vino G. Bastian. Udah lumayan lama kenal, berawal dari gue nge-MC-in presscon film. Pertama kenal tuh Warkop ya sebenarnya ya. Warkop. Sebenarnya Warkop. Nanti kita ke situ, tapi kita pengen juga nanti ngebahas pastinya film terbaru dari Mas Vino itu Kodrat 2. Ustadz Kodrat. Tapi sedikit tentang Kodrat. Ya. Gue berjodoh gak berjodoh dengan Kodrat yang pertama. Karena Maksudnya gimana Kodrat tuh? yang pertama itu gue nge-MC presscon. Abis itu harus yang MC gala premier. Tapi lo ada. Tapi lo ada keluar kerjaan ke Liverpool. Oh iya, itu selalu gue inget tuh. Iya, abis itu. Kemana Dias? Ternyata pas gue liat cek ini sosmednya lagi di Liverpool. Iya, karena kirain juara tahun itu, nggak taunya enggak. Tapi kalau gue juga ada kerjaan ke Liverpool sih gue sikat juga. Kapan lagi bro? Kapan lagi? Yoi. Itu, dan akhirnya ke Kodrat 2. Tapi waktu itu nonton pas lagi tim promonya Kodrat yang pertama tuh lagi di Campville, gue nonton. Iya. Ikut nobar waktu itu ketemu, gue bilang, dan itu emang keren banget. Tapi sebelum kita ke film terbaru Mas Vino itu Kodrat 2, gue pengen ceritakan ke pengalaman gue menonton film-filmnya Mas Vino dulu. Oke. Jadi lo sadar gak film-film yang lo perankan itu berubah skena pergaulan anak-anak muda di awal-awal? Sampai ada yang iya lagi gitu. Yang mana nih? Yang baru lo posting deh, catatan akhir sekolah. Oh, catatan akhir sekolah. Iya, kan? benar. Sebenarnya gue nggak tahu ya, dan nggak berpikir sampai sejauh itu. Karena kan dan kebetulan tahun ini kan tepat 20 tahun 20 tahun. Gue tua juga ya 20 tahun ya. Cuman masalahnya adalah pada saat itu kan gue masih baru banget tuh film kedua gue tuh. Iya. Film kedua gue sama Mas Hanung. Nah, Mas Hanung juga kebetulan tuh film keduanya Mas Hanung. Sama-sama film kedua. Iya, Mas Hanung kalau nggak salah yang pertama tuh Brownies, gue pertama 3 Hari Mencari Cinta, terus ketemulah di Rex Cinema waktu itu. Kita bikin, tapi pada saat itu gue nggak pernah mikirin film itu sebetulnya seberapa berpengaruh ke anak-anak muda pada saat itu. Terus kan bioskop juga belum terlalu banyak. Tapi yang gue seneng banget dari film itu adalah film itu tuh memperkenalkan, karena gue waktu itu juga ngeband. Iya. Jadi film itu tuh selain emang kayak nyuarain anak-anak muda yang dianggap loser di sekolahnya dia, terus memperkenalkan ekskul film di sekolah yang belum pernah, mungkin masih sedikit, sama musik-musik indie tuh diangkat banget di film itu. Yes. Ada The Sigit, ada Moka, benar. pokoknya ada beberapa film deh yang menurut gue pada saat itu kolaborasi antara musik sama film tuh wah, asik banget. Nah ini abis dari situ, dari film itu kan udah banyak anak-anak SMA Iya. mana di akhir tahun selalu bikin film. Betul. Nah itu jadi kalau menurut gue tuh film yang merubah skena tuh. Bener. Merubah culture dari Iya. teman-teman SMA gitu. Dan lu gimana rasanya saat tahu efeknya waktu Cas itu 20 tahun lalu, oh segede ini. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang relate dan diomongin kan. Pas kemarin gue posting ternyata banyak banget gitu. Nah yang menariknya adalah begitu film itu keluar, boomingnya agak telat. Iya ya. Jadi begitu filmnya keluar ya biasa aja. 2000 berapa sih itu Mas Vino? Itu 2005. 2005 ya? 2005. Cas ya. Nah pas film itu keluar tuh ya biasa aja film apa. Cuman setelah film itu kan kalau dulu kita masih cetak DVD dan VCD kan, iya, betul. yang original. Nah begitu itu keluar ke ke pasar yang lebih luas lagi, itu ternyata booming. Oh, jadi Booming bukan banget. pas momen lagi tayang di Justru bioskopnya bukan. ya? Nah begitu pas tayang di bioskopnya justru yang naik itu adalah musik-musiknya, karena waktu itu gue promo tuh misalnya kayak kita keliling kota, Iya. nah itu sama The Sigit tuh. Oh, Jadi seru The banget. Sigit manggung. Jadi setiap kita promo di misal ke radio atau kemana, Iya. di Sigit tuh komplit
main terus kita promo seru banget. Itu belum pernah dibikin lagi tuh sama promo film manapun tuh. Bener terus kita naik bus apa bareng-bareng mereka. Wah, seru Seru Gue banget. inget gue SMA 2007 lulus dan bikin itu Iya. gara-gara ayo dong kita biar kayak Cas gitu. Bener. Keren-kerenannya gitu. Dan ternyata dari situ yang kayak tadi lo bilang ya, maksudnya wah anak-anak SMA ternyata emang pengen banget ngembangin ekskul film di sekolahnya dia. Iya. Gitu. Itu kan jadinya ya udah buat teman-teman SMA jadi ternyata ada ekskul film. Iya bener. Ternyata bisa ya gini ya Bener. bikin kayak gini dan dikasih kebebasan Iya. gitu ya. Bahkan pada saat itu di SMA gue aja tuh belum ada ekskul film. Iya Dan kan? begitu gue setelah cas, gue balik lagi ke alma mater gue, Heeh. udah ada Udah ekskul ada ya? film. Iya. SMA di mana Mas Vino? Gue di 68 di Salemba. Salemba. Oh, jadi SMP dari SD Kenari, SMP 216 tuh SMA 68. Tapi gue bukan kenarinya, Tapi gue bukan tuh Kenari. Trisula. Kok lo tau kenari? Ya kan gue rumah di Keramat. Lo di situ? Iya. Elah, dulu gue rumah di Matraman soalnya. Trisula Perwari. Iya. SMP SMP 216. 216 karena anak 216 banyak ke Ya, SMA rayonnya 68. 68. Nah, gue Tapi SMA 4. ya Pertemanan tuh kata Jalan Batu. Jalan Batu. Itu abang gue di situ tuh. sama Pak Indro. Iya. Pak Indro SMA 4. Lu ribut mulu gak tuh? Udah enggak, Udah kata enggak gue ya? udah enggak kebagian ribut. Jadi anak 216, anak SMP 1 tuh Iya. pencarnya pada ke SMA 4, ke Bener, 68 kalau enggak ke bener, Budut tuh. bener. Iya pecahan dari 216 pun ada yang ke SMA 4, Iya. ada yang ke 68, ada yang ke 70. 70, iya. Kalau dulu pakai rayon tuh masih sekitaran pusat itu ya. Bener. Udah sempet Matraman berarti. Matraman gue dulu. Berlan Matraman. Iya Berlan. Gue tuh waktu zaman SD Heeh. itu gue tinggal di Matraman. Heeh. Habis itu gue pindah ke Bekasi. Heeh. Pindah ke Bekasi tapi gue tetap maksudnya Sekolah lingkungan tetap sekolah di gue situ. ke situ. Oh. Lingkungan gue di situ. Gokil, ternyata 216 itu pinter-pinter. Iya, keramat Ya. ternyata kita. Ya sama segaris Beda lah ya. distrik dikit Yoi, doang. karena gue SD Muhammadiyah, kan tinggal lurus. Iya, dulu, iya, ya. iya, benar. Lurusan, ada sepupu gue sekolahnya di Trisula. Ya itu teman-teman kita situ-situ aja sama dia apa Iya, semua. muter di situ. Lingkungannya situ. Nah biasanya kalau nggak dapet 68 baru tuh geser ke SMA 4 Iya, satu karena SMA rayonnya 4. tinggi. Benar. Itu SMA pinter ya Mas Vino dari SMA ya. Gua kan itu SMP ya. Heeh. Mungkin kalau dari 216 ke 68 mungkin secara itu kan emang rayonnya dia. Iya kan. benar. Mungkin lebih diutamain kali ya. Lebih banyak Heeh, karena jadi unggulan. iya, jadi mungkin standarnya 216 itu deket sih. Nah, Iya. gua nggak terlalu mikir ini unggulan atau enggak, cuman gue malas aja pindah terlalu jauh Iya lagi. benar. Anak-anak teman-teman gue mainnya di situ juga ya udahlah. Komplek Tinggal pendidikan. geser doang. Kalau bikin pensi namanya Karasel. Karasel. Iya 68 tuh bikin tuh Gila. Karasel. Ternyata gak jauh-jauh juga Iya gitu. persalembaan Yoi. gitu. Jadi tadi akhirnya ada tuh ekskul film di beberapa film. SMA. Bener, Habis bener. itu setiap perpisahan SMA itu jadinya muterin Iya. video-video angkatan. Iya, Jadi iya. populer habis Iya. itu. Dan nama lu juga sebagai aktor. Habis itu langsung melejit tuh. Jadinya keinget. Iya kan? Bahkan orang tuh gak terlalu kenal nama gue Vino, tapi kenalnya tuh Aryan. Hariannya ya. Karena kan ada momen itu. A3 Rocks tuh. Yes. Agni, Aryan, Alde. Nah, Iya. itu tuh yang apa namanya yang orang lebih kenal. Jadi awal-awal gue main film, orang tuh nggak tahu nama Vino. Taunya tuh karakternya di filmnya. Jadi waktu pertama kali 30 Mencari Cinta, orang tuh kenalnya Erik. Erik Nah ya, sementara Erik kan yang gemulai gitu Iya. kan. Untungnya film kedua gue anak-anak SMA yang apa namanya yang bisa mewakili anak-anak pada zaman itulah. Jadinya Erik udah tergantikan dengan Aryan. Aryan. Untung gak yang lekat Eriknya Erik, ya, tapi kalau kan Erik Aryan. ngondek kan. Akhirnya bikin tuh habis dari situ itu merubah skena. Terus Iya. satu di anak-anak SMA berasa sampai sekarang bahkan 20 tahun setelah tayang aja yang lo posting masih banyak. Bener, dan yang ternyata minta. yang komen itu bukan cuman anak-anak yang seangkatan gue ya. Iya. Ternyata jauh di bawah gue, ternyata mereka karena ya tadi lo bilang ada ekskul di sekolahnya. Jadi kayaknya generasi bawahnya lo tonton ini, lo tonton ini, lo tonton ini. Jadinya film itu kayak regenerasi ditonton terus. Referensinya tuh Cas dulu nih lo tau. Jadi keinget terus Casnya nyampe ke generasi bawah-bawahnya ya. Iya. Nah gak jauh dari itu yang gue inget lagi adalah ini yang rubah skena lagi menurut gue adalah di pertemanan dan di persahabatan, realita cinta dan rock and roll. Iya, itu cukup apa ya? Cukup Ikoniknya parah sih. ikonik sih. Iya. Walaupun kita pada saat itu tuh nggak merasa itu ikonik ya, karena emang kita bikin aja gitu. Cuman emang gue nggak tahu ya pada zaman itu film yang menyuarakan anak-anak muda yang speak up tuh kayaknya nggak banyak. Ya.
rezekinya nggak banyak. Jadi begitu ada film itu, dan film kan juga belum banyak ya. Kan juga belum banyak, sekalinya ada film itu jadi kedengeran banget. Ya. Kedengeran banget. Dan yang menariknya pada saat itu tuh bikin film tuh bukan cuman kayak tentang skenarionya, tentang tapi yang dipikirin adalah musiknya seperti apa, gayanya seperti apa. Terus apa sih yang anak-anak muda di zaman itu dekat sama mereka, yang relate itu kita masukin. Jadi ada campaign yang dibawa ya. Jadi pada saat itu dipikirin sampai bawah-bawahnya ya. Bahkan tuh ada adegan yang kayak ngeband, yang ngeband lo ngeband mulu lo, gue mau les Prancis. Itu beneran band gue. Jadi itu obrolan di band gue. Gitaris lo kan mau cabut. Iya, mau Mana cabut. lo baru ini? Itu basis gue. Jadi sebentar gue mau les Prancis. Itu gue tawarin ke saudaranya untuk gue ngeband kayak gini nih. Ntar jangan lama mau kemana sih, buru-buru banget, gue mau les Prancis. Emang Terjadi. Emang iya. In real life di band lo berarti. Bener, dan band gue gak manggung-manggung tapi namanya udah ganti-ganti. Kayaknya kita gak jadi. Itu terjadi juga. Iya, kayak yang Madol apa di rock and roll. Mobilnya mati di depan itu kejadian sama gue emang. Cuman ya karena emang ceritanya pada saat itu, film itu ceritanya masih nyambung, jadi masih bisa dimasukin. Yes. Itu dua yang populer menurut gue pada saat itu. Rambutnya Junot. Woi, rambut Junot gitu kan. Semua motong rambut Junot, sama semua cowok SMA, SMP, anak kuliah beli boxer. Industri boxer naik langsung. Bener. Semua sama skinny jeans. Skinny jeans boxer kelihatan, semua distro setebet tuh. Iya. Itu ya, celananya merecet semua. Sampai ketemu momen Club 80 saya waktu itu bikin merchandise boxer. Iya. Mukanya Desta, mukanya Vincent. Maksudnya eranya tuh ketemu sama filmnya Realita Cinta dan Rock and Roll. Nah itu dari dua aja udah se-ikonik itu. Lu dapet peran sebetulnya kalau dulu itu kan emang di luar itu kan orang udah bergaya kayak gitu ya, bukannya kita menciptakan. Sebetulnya kan kita juga quote-unquote ya kita ikut-ikutan tren di luar juga. Nah ketika kita membawa itu waktu awal itu pro kontranya juga gede. Misalnya kayak gila cowok pakai celana legging gitu, apaan tuh gitu. Tapi kita santai aja, celana pensil gitu, terus robek-robek. Terus pakai boxer apa warna-warni, kita cuek aja gitu ya. Ya nggak apa-apa, lu mau suka nggak suka, yang penting ini gaya gua gitu. Ternyata tanpa disadari tuh banyak banget yang, terutama tuh yang ngecetak boxer yang pisang sama yang Rolling Stone itu tuh. Iya, betul. Itu kayak misalnya gua kalau dari Salemba misalnya ke Kampung Melayu di Jatinegara tuh, itu kan banyak yang lapak-lapak di pinggir jalan. Itu celana itu semua tuh. Gue bilang setuju, benar. Gila juga ya ternyata ya. Ternyata sampai segitu efeknya dari sebuah film dan karir melejit. Dan ini ada satu nama di karir film lo yang akhirnya jadi nama anak gue. Gue pada saat nonton SMA gue nonton, bagus banget nih nama. Kayaknya satu hari pengen gue sematkan deh, entah ke apa anak gue atau gimana gitu. Itu Radit dan Jani. Nama anak gue tuh Senjani. Jadi ada ada ininya. Iya, gue nyari tahu dari nama Radit dan Jani. Terus gue suka naik gunung dan naik gunung Rinjani. Jadi makin wah, udah gue jadi nama anak. Dan di situ kan lo juga dapat Piala Citra dari Radit dan Jani. Itu gimana Mas Vino peran Radit dan di film Radit dan Jani? Radit dan Jani itu sebetulnya salah satu yang gue seneng banget, maksudnya cerita tentang suami istri yang emang kehidupannya sulit banget, rock and roll, bersentuhan dengan drugs dan sebagainya. Buat gitu pelajaran banget buat anak-anak yang mau memutuskan untuk nikah gitu. Cuman yang menariknya adalah pada saat itu adalah orang tuh melihat ini kehidupannya malah menganggap wah Radit itu keren banget. Gue bilang enggak, Radit itu gak keren gitu. Kita nontonnya keren gitu. Banget gitu. Terus sama pacarnya gitu, lu harus lihat lagi film itu tuh isinya orang udah nikah. Radit dan Jani itu kan udah nikah. Iya ya. Hidupnya kayak gitu tuh dia udah nikah gitu, bukan kumpul kebo, bukan yang gitu. Terus yang justru gue bingung adalah kok karakter bad boy, karakter yang kayak gitu tuh bisa menjadi bisa menjadi idola gitu. Oke deh misalnya gayanya oke, tapi masalahnya kan kehidupannya dia bersentuhan dengan drugs, kerja serabutan. Ternyata
orang-orang maksudnya pada zaman itu yang dia suka tuh adalah kayak misalnya laki-laki yang bertanggung jawab, yang apa namanya sisi itunya terus yang apa namanya yang care sama Istrinya, perempuan, sama istri, sama itu, justru itu yang bikin si Radit ini jadi apa namanya jadi buat mereka tuh kena gitu. Iya. Bahkan seperti gue pernah ketemu sama orang, tiba-tiba pas ketemu gini dia ngecek leher gue. Kenapa? Ada Tatonya mana bang? Hah, tato yang mana? Ini gue udah bikin tato nih Anjani. Dia udah bikin tato beneran di sini Anjani gitu. Itu kan film pak, gitu itu. Oh gitu, jadi itu bukan bohong. Dia gue udah bikin tato, nggak apa-apa, bagus kok bagus. Gitu. Tapi dia bikin tato beneran. Maksudnya jadi dia tuh sedalam itu gitu dengan filmnya. Walaupun itu filmnya nggak semuanya bisa kita contoh dari si Radit itu ya. Betul. Tapi paling nggak semangat lo bertanggung jawab sama keluarga lo, semangat lo untuk menghidupi keluarga lo, semangat lo untuk berjuang untuk ninggalin drugs. Buat gue itu yang harus kita yang patut dicontoh sih. Sisi sebelah situnya yang Sisi harus lo itunya, lihat. sisi itunya. Nah, akhirnya Vino G. Bastian tuh banyak orang yang lihat adalah Vino karakternya nih yang cocok adalah cowok begajulan dan orang berpikir gue akan se-rock and roll itu. Iya, dan se-rock and roll itu gitu. Oh, Vino ngerokok, gue gak ngerokok sama sekali. Itu makanya. Nah lu gimana saat itu udah jadi ya semua orang lihat dan Vino G. Bastian di industri perfilman, tapi banyak teman-teman netizen yang dulu belum netizen kali ya, penonton Indonesia, Vino tuh rock and roll gitu. Dapat stigma itu gimana Mas Vino waktu itu? Karena sebetulnya kan gaya anak muda pada saat itu adalah seperti itu. Dan cara berpakaian dan pakaian gue sehari seperti itu. Kadang baju-baju yang dipakai pun ada beberapa baju-baju gue, baju ini. Jadi orang jadi sulit membedakan karakter gue dan gue sebenarnya pada saat itu gitu kan. Tapi kalau misalnya lo bilang rock and roll itu sebrutal itu, gue nggak juga. Maksudnya gue tetap orang normal seperti biasa gitu. Itu tetap karakter di film, bukan gue gitu. Bahkan ngerokok pun aja gue enggak gitu kan. Cuman memang semangatnya, spiritnya pada saat itu anak muda yang pengen didengar, ya itu kita banget gitu. Kita pengen banget menyuarakan bahwa kenapa sih harus orang tua terus yang didengar, anak muda juga perlu didengar gitu. Kayak misalnya ngeband, dan gue berantem sama bapaknya di film itu soal ngeband, itu kejadian di kehidupan asli gue gitu. Emang gue tuh sampai diusir, sampai keluar rumah karena gue ngeband, karena bokap gue tuh emang fokus anak terus sekolah harus ini. Ya lu bayangin dari Senin sampai Sabtu ya, kita sekolah Sabtu. Iya dulu masih Sabtu tuh. Sabtu sekolah, Minggu lo harus les atau nggak bisa lah. Gue pengen ngeband, gue pengen ini. Sampai gue pernah sekali ngeband, pulang tuh dilempar koper sama bokap gue tuh beneran terjadi in real life gitu. Tapi gue tetap nggak sebrutal apa yang di film gitu. Maksudnya gue emang seneng musik, gue seneng ngeband gitu. Jadi buat gue mungkin kalau misalnya anak sekarang itu dibawa, kehidupan itu dibawa ke generasi sekarang, mungkin ya nggak semuanya pas karena kan generasi sekarang juga beda secara musiknya juga udah beda, udah mulai berkembang lagi. Jadi pada saat itu ya emang karena gue main film tentang anak muda di zaman gue pada saat itu ya jadinya deket. Ya, dan anak muda ngelihatnya berarti ya bagus. Good pointnya adalah lu sebegitu terpercaya, believable-nya memerankan karakter yang rock and roll gitu kan. Dan hampir jarang yang kenal sama gue. Jadi orang tahunya misalnya ketika gue main film ini Radit gitu. Dan itu bisa bertahan sampai gue ada film baru lagi. Nanti Radit itu selesai sampai apa? Jarot. Itu Jarot terus tuh. Jarot abis itu Jarot terus. Bahkan gue pernah syuting sama Mbak Lasya waktu itu film Mika. Kita syuting gue lupa dia ada satu kayak di rel kereta gitu. Itu sebenarnya gue nggak tahu kenapa kejadiannya. Jadi pas gue lagi nunggu kok lama banget nih, nggak mulai. Ternyata ada sedikit masalah soal perizinan di lokasi itu. Di lokasi itu tiba-tiba gue datang ke set, gue nanya ada masalah apa ya kok lama banget ya. Tiba-tiba ya ada sedikit miskomunikasi dengan preman setempat lah. Tiba-tiba preman itu bilang, wah Bang Jarot, kalau Bang Jarot yang syuting sini kita amankan. Gue bilang selesai dengan gitu ya. Yes, percaya nggak lo? Itu terjadi bener. Sinting ya, orang tuh ternyata film itu bisa sangat membentuk orang. Makanya kita bikin film tuh setelah itu gue pikir bikin film tuh jangan terlalu
ajaib-ajaib. Orang kalau misalnya Udah kena gitu kena ya. dan dia percaya itu Iya. bahaya nih. Udah akhirnya kelar tuh masalah syuting lagi. Syuting gue. Karena kira lu tuh Bang Jarot. Kirain bukan gue Vino. Jarot dan manggilnya Jarot gitu. Jadi gue bilang, ya dalam hati gue, ya beruntung dan gak beruntung sih Iya, ya. iya. Gue temen gue abis nonton film itu dandanannya Jarot. Gokil loh Jarot dia, gitu. gokil. Wah, gangster Yes. apa semuanya. Temenan yang wah pokoknya ayolah bareng-bareng. Banyak banget tuh yang tiba-tiba bukan DM, kalau dulu apa ya? Ya dulu tuh mungkin dulu DM Twitter ada sama Iya, Facebook ya message udah, ya. udah pakai celana ular soalnya itu. Gue bilang ini orang emang luar biasa banget Ya, sih. berarti kan peran-peran ini berhasil untuk seorang Vino G. Bastian gitu Ya, sampai melekat di alhamdulillah sih. masyarakat. Iya. Emang seorang Vino tuh formulanya gimana sih masuk ke karakter, ke Radit, ke Aryan, ke Gue tuh gak sekolah film, gue tuh gak sekolah acting. masa sih Gue tuh maksudnya? nggak pernah belajar acting. Cuman gue kebetulan waktu pertama kali gue 30 Hari Mencari Cinta itu, Heeh. dulu kan kalau kita syuting film itu eh kayak ada karantina, itunya tuh lama gitu, sebulan Ya, apa gitu. Nah jadi gue tuh beruntung banget ya. Gue nggak pernah sekolah acting, nggak pernah sekolah teater, tapi gue dilatih sama orang-orang senior di teater yang memang benar-benar mendedikasikan apa namanya kualitas dan kemampuan Iya. dia tuh untuk film itu gitu. Mm-mm. Jadi gue mulai tuh sama teman-teman yang pertama kali mulai juga kayak Nirina itu pertama kali. Di 30 Hari Mencari Belum Cinta. Cinta, terus Ada Revaldo tuh ada di situ. Revaldo, Heeh. terus ada Dina Iya. Olivia. Jadi kita pemainnya tuh kebetulan sama-sama baru semua. Ya Dina udah pernah main film sebelumnya, tapi jadinya tuh kita berkembangnya bareng. Kita coach hampir setiap hari. Bayangin gue waktu pertama kali casting, Ya. casting, recast, terus akhirnya reading kan. Mm-mm. Itu cuman jalan doang, jalan itu habis dimarahin karena Ulang-ulang gitu ya. ulang-ulang. Tapi bukannya bikin gue pada saat itu kesel sih. Iya, Tapi iya. setelah gue liat filmnya ya masih jauh lah. Mm-mm. Tapi gue jadi kangen deh, oh ternyata mereka tuh pada saat itu, pada saat kita bikin, kita berdarah-darah tuh ternyata emang untuk hasil goal yang emang benar-benar maksimal gitu. Iya. Jadinya gue sangat menghargai itu gitu. Terus syuting lagi Catatan Akhir Sekolah itu gue sama Mas Hanung kita bisa sampai nginep dinepin di satu tempat untuk tiap hari itu ngobrol soal skrip semua. Gitu, dilibatkan pemain semua Iya, dilibatkan Mas gitu Hanung ya. tuh sampai ikut nginep, Mm-mm. sampai kita misalnya nginep berenang nih, kita Iya. berenang dulu. Ketika berenang tiba-tiba Mas Hanung bilang scene ini adegannya ini, so, ayo lo dialog tuh kita lagi sama berenang gitu. Jadi treatmentnya sampai Iya, iya, iya. sedetail itu dulu Yes. gitu. Dan buat gue masuk dan kenal orang-orang sehebat itu gitu. Buat gue itu beruntung karena gue nggak punya basic apa-apa pada saat itu. Oh, jadinya ada proses panjang jauh sebelum proses Iya, syutingnya ya. Dan itu nggak gampang gitu. Dan akhirnya ketika gue masuk ke film, jadi gue lebih menghargain film berikutnya. Gue menghargain, gue nggak bilang dari setiap film ini selalu berhasil, enggak, pasti fluktuatif. Tapi gimana pun yang gue percaya prosesnya sih. Dan prosesnya yang gue jalanin menurut gue bener. Gue ketemu sama orang-orang yang memang benar-benar punya hatinya banget untuk pekerjaannya dia, untuk film gitu, untuk teater. Jadi gue seneng sih. Oh, jadi nggak ada basic sekolah film Nggak atau ada. sekolah acting dan lain-lain ya. Nggak ada. Tapi melalui proses-proses ini Iya, nih yang bahkan akhirnya ngebentuk ya. pertama kali gue casting 30 Hari Mencari Cinta itu kan dicari tentang karakternya orang bisa main skateboard. Ah, Nah, gue gak bisa acting kan Yas, tapi gue bisa main skateboard. Gak jago sih. bener. Ini nilai plus nih. Iya. Sampai sana gak dites gue main skateboard. Nggak dites. Kalau disuruh acting ya gak bisa lah gue. Akhirnya request lagi. Terus pas dapet ternyata loh, kok perannya kayak ngondek gini ya. Terus gue bawa deh ke temen kan kita masih ngeband gitu kan. Gue bilang gue dapat peran kayak gini nih. Justru teman-teman gue malah bilang, lah lo kan gak bisa acting ya. Kalau misalnya lo mau acting, lo juga pasti orang akan ngeliat lo ini kurang nih. Tapi kalau tiba-tiba dapat karakter yang kayak gini, wah itu orang pasti beda banget dengan karakter-karakter yang lain. Justru lebih enak Justru lebih ini nih, lo akan stand out lo di situ. Gue berpikir mereka akan ngetawain gue. Iya. Enggak, teman-teman gue yang jadi sahabat gue sampai sekarang gitu. Akhirnya gue ambil dan bener. Terus maksud gue pada saat itu kan karakter itu sebetulnya bukan karakter yang gampang untuk aktor baru gitu kan.
gue sempet nanya kenapa sih nggak pakai yang udah jago-jago aja gitu, kenapa harus gue. Jadi pada zaman itu juga ada orang tuh yang udah established tuh juga agak takut karena image-nya mereka takut apa namanya Nanti dibilang dibilang ini, make lah bilang itu apa gitu buat gitu. Gue nggak pernah mikir tuh ya sampai sejauh itu gitu. Ya. Kalau film atau berkarir di entertainment di Efeknya industri sampai itu gitu. efeknya sampai ke image. Gue nggak pernah mikirin image gue pada saat itu gitu. Gue taunya gue suka, gue seneng, lingkungannya kan hampir sama musik ya. Iya. Dunia seni itu sama. Terus gue bisa ngeselin duit sendiri, gue bisa beli alat-alat band, udah secukup itu aja. Jadi tujuannya dulu jalan beriringan ya antara ngeband sama main film. Iya, gue ngeband masih. Kuliah tuh juga gue udah mulai di akhir-akhir tuh, makanya gue mulai syuting itu bener-bener di akhir-akhir gue kuliah sih. Tapi gue masih main anak SMA, tapi sebenarnya tuh gue udah catat akhir sekolah tuh gue udah lulus SMA, udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah bahkan lulus ya. kuliah gitu. Tapi masih cocok tuh sama Ramon dulu, Joanna Alexandra, Christian Sugiono. Aduh best itu. Marcel Chandrawinata. Aduh keren sih habis itu. Akhirnya image-image itu nempel sampai penonton tuh ingetin tadi nama-nama karakternya. Iya. Akhirnya tapi ada beberapa film juga yang sebenarnya mungkin bukan, kalau tadi kan ada berpengaruh ke culture dan skena dan lain-lain, tapi gue happy menontonnya. Itu salah satunya adalah film komedi romantis yang lo pernah mainkan. Oh iya. Talak 3. Oh Talak 3. Wah, Talak 3 tuh seru banget tau. Sama Reza sama Laudia Cynthia Bella. Iya. Nah itu Mas Handung sama Mas Basbet. Ya. Itu gimana Mas Vino? Ternyata ini beda lagi kan tuh pada saat Talak 3 tuh gue pengen tahu deh prosesnya. Itu tuh sebetulnya menarik sih. Jadi itu kolaborasi gue lagi setelah catatan akhir sekolah. Dari panjang abis catatan akhir sekolah, belum ketemu Mas Handung, ketemu di Talak 3. Nah sebetulnya waktu itu pada saat itu sutradaranya Basbet. Oke. Basbet. Jadi Basbet punya konsep sendiri dan Mas Handung juga akhirnya punya konsep sendiri. Akhirnya jadi seperti itulah. Cuman yang menarik adalah gue tuh udah lama nggak pernah main film romantic komedi yang kayak gitu terus yang lebih down to earth, terus yang absurd tapi gimana ya, tapi seru gitu. Dan ketika gue baca skripnya ada Reza juga dari situ dan kita happy banget gitu, ngerjainnya happy, nontonnya juga happy gitu. Ya buat gue ini satu mainan baru lah gitu. Jadi yang bisa buat gue belajar lagi gitu. Talak 3 tuh enak banget nontonnya, itu seger gitu. Jadi gue nggak mikir ada itu, ilmunya gede banget karena kita baru tahu kan, banyak teman-teman mungkin baru tahu pada saat itu kalau lu Talak 3 kalau mau rujuk pasangan lu harus menikah lagi, dan menikahnya beneran nikah, bukan dimain-mainin. Bener, nggak boleh tuh kan, dia kan mau nikah lagi karena satu project. Iya. Bener. Aduh tuh narik tuh. Lo gak kangen main romcom lagi? Pengen sih, gue tuh pencinta romcom sebenarnya. Cuman memang romcom kita kan agak susah gampang bikinnya ya. Bahkan kalau misalnya kita tanya sama penulis skenario atau sutradara gitu, bikin romcom tuh susah bro, susah gitu. Justru kayak mungkin kalau buat musisi bikin lagu yang simple tapi bisa booming tuh susah gitu. Sama kayak bikin romcom gitu. Jadinya makanya kayak kita tuh masih agak sedikit banget romcom. Padahal gue seneng banget film itu, gue sama istri gue tuh seneng banget. Iya. Penonton nontonnya ringan, tapi ngebuatnya susah. Bener banget. Timing apa segala macam. Iya, terus bukan komedi yang slapstick juga, tapi kayak ada gemes-gemesnya, tapi ada isinya gitu. Itu gimana sih lu Mas memerankan sebuah karakter yang gimana ya? Kalau gua ngelihatnya di situ tuh kan belang banget dengan karakter-karakter sebelumnya gitu. Waktu itu formula lu gimana memerankan karakter di Talak 3? Bagas. Itu sebetulnya Bagas tuh sebetulnya udah dipersiapkan sama Basbet. Karakternya tuh sebetulnya nggak kayak gitu sebenarnya. Beda dari awal, desain awal. Gitu. Cuman begitu pas kita syuting, Mas Anung sebagai produser melihat kayaknya kayaknya nggak bisa kayak gini nih. Kayaknya kita arahinnya pendekatannya agak beda nih. Akhirnya gue mencoba kita memformulasikan lagi. Oke. Berarti Bagas tuh kayak gini, ini kayak gini. Dan sebenarnya apa yang gue mainkan dari Bagas itu sebetulnya tuh Mas Anung banget sih.
Itu Mas gayanya, Hanung gaya bicaranya Mas Hanung banget sih di sebetulnya. momen meledak-ledaknya. Iya. Karena kan Mas Hanung kan juga dari teater kan dulunya kan. Terus dia cara dia membawakan apa namanya membawakan kalau dia bisa Arah bicara ngarahin kan, gitu. oh, kayak gini. Gue bilang kayaknya Bagas tuh dia deh gitu. Akhirnya gue dengan apa namanya dengan waktu yang mepet dan sebagainya kayaknya bisa nih gue giniin. Gue jadiin apa namanya cara ini Pendekatannya ke gue Bagas. masukin ke Bagas. Ternyata nempel gitu. Apa namanya Rezanya yang jadi kalem, Benar. Bagasnya harus meledak-meledak, apa namanya Belanya juga yang nggak mau kalah, dan akhirnya dibalik tuh, pada akhirnya tuh dibalik gitu. Iya. Jadi orang yang justru meledak-ledak itulah ternyata dia di dalamnya masih menyimpan sisi yang baik lah, sisi yang ini. Itu Gitu. dapetnya berarti di tengah proses ya karakter Iya, jadi gue Bagas ya. gimana kayak gini, gue perhatiin aja Mas Hanung gitu. Akhirnya. Ini sih. Dan kalau mau lihat Mas Hanung masa muda gimana film Talak 3 tuh ininya ya, sikap dan lain-lainnya. Karena kemarin press con sama Mas Hanung banyak Tante Meriam Bellina bilang, aku tahu Hanung dari Get Married katanya. Sekarang dia udah kalem. Kalau dulu suka meledak-ledak. Iya, energinya besar banget Mas Hanung. Ini peran yang tadi udah, peran yang ini juga udah, akhirnya akrab juga dengan peran-peran biopik. Ya kan, saat ada memerankan Krisya, terus juga di Warkop DKI, Reborn gitu. Itu pendekatannya beda lagi Mas Vino. Ya sebetulnya gue ada masa yang ketika apa namanya Revolution Rock and Roll, Ritanjani, Catatan Akhir Sekolah, Serigala Terakhir, itu momen-momen berandalan itu melekat banget gitu. Dan tawaran yang masuk gue akhirnya stereotype adalah karakter-karakter yang seperti itu gitu. Jadinya gue sempat ada satu masa yang gue agak vakum lama gitu untuk gue nggak pengen gue untuk nunggu satu karakter yang apa namanya yang beda dulu nih. Karena karakternya rata-rata masih seperti itu terus gitu kan. Terus akhirnya gue dapat satu peran biopik pertama gue itu waktu itu jadi Jamin Ginting tuh filmnya Mas Rako. Iya. Tiga Nafas Likas tuh Mas Rako. Tiga Nafas Likas Jamin Ginting. Nah, gue mulai belajar ternyata pendekatan biopik itu seperti ini gitu. Terus karena memang gue basicnya sekolahnya teknik, jadi mempengaruhi gue untuk gimana caranya membaca skrip itu dengan cara yang logis gitu. Misalnya kayak ketika memerankan tokoh asli ya harus riset ya. Gue udah biasa banget riset iya. Tapi untuk bidang yang berbeda. Tapi justru itu yang tadinya gue pikir sekolah gue gak nyambung malah jadi nyambung nih. Karena cara pendekatan gue terhadap baca skenario mungkin beda ketika teman-teman aktor yang lain punya basic ilmu yang beda. Nah karena gue teknik dan sering riset, jadi gue menjadikan bahan riset itu bukan sesuatu yang jauh banget. Jadi gue malah seneng. Udah hari-hari di kampus lo suka riset soalnya. Gue ketemu sama apa namanya sama anaknya, sama istrinya waktu itu masih ada. Ngobrol banyak, gue baca bukunya gitu. Gue mempelajari bahkan kalau misalnya ditanya secara muka beda banget, beda banget. Cuman gue selalu berpikir acting itu kan singkat ceritanya adalah seni meyakinkan kan. Seni meyakinkan orang untuk membuat orang percaya gitu. Kalau misalnya dia nggak percaya dengan muka gue yang beda banget, berarti harus ada sesuatu yang mereka harus percaya. Apa nih pemikirannya harus sampai. Pemikiran si karakter tokoh yang gue peranin harus nyampe. Mau itu biopik atau nggak biopik, pemikirannya harus sampai. Nah ketika memerankan Jamin Ginting ini, walaupun ini nggak fokus di Jamin Gintingnya gitu. Tapi gue mengulik itu sampai gue datang ke museumnya dia di mana di Medan sana gitu. Lihat apa namanya buku-bukunya dia, terus sejarahnya dia. Jadi buat gue jadi wah gila ya, ternyata menarik banget nih kalau kita memerankan satu karakter yang ada tokoh aslinya gitu. Nah dari situ gue jadi apa ya, jadi bisa lebih menghargai karakter yang setiap gue mainin gitu. Dan gue menganggap karakter berikutnya walaupun itu fiktif, tapi gue yakin ini ada pemikirannya yang pengen disampaikan dan jadi, pengen disamain ya. Iya, jadi kalau misalnya gue ngehargain karakter yang akan gue mainkan, percaya atau nggak percaya pasti karakter juga akan memberikan energinya balik ke lu ya. Untuk ke gue gitu.
Dan riset adalah hal yang biasa lo lakukan soalnya, jadi lo happy Iya. dalam proses risetnya ya. Iya, kan risetnya kalau dulu kan masalah teknik dan Iya. lain sebagainya gitu Heeh. kan. Tapi kalau ini risetnya ternyata untuk film buat Mm-mm. gue polanya sama tapi pendekatannya sama tapi caranya berbeda Iya, gitu. iya, iya. Dan buat gue ternyata ilmu gue selama kuliah ternyata nggak sia-sia juga gitu. Ada kepakainya. Pakai. Ada kepakainya ya. Kepake gitu. banget bahkan untuk riset ya. Pun itu yang Iya. dilakukan oleh Mas Vino pada saat memerankan ini almarhum Kasino di Warkop DKI. Iya, Ribu. nah gue tuh sebenarnya waktu pertama kali tawarin Kasino tuh, Mm-mm. jadi Marsha itu adalah penggemar berat Warkop, Oke. penggemar berat Warkop. Begitu gue bilang sama dia, aku ditawarin nih jadi Kasino. Kata-kata pertama kali dia, kamu jangan macem-macem, itu Wah, idola aku gitu. Takut merusak apa yang Iya. udah diidolai dari Jadi dulu. pemikiran dia itu sama kayak pemikiran netizen lah kita. Heeh. Jangan sampai karakter yang menjadi idola banyak orang dirusak oleh kamu gitu. Misalnya kayak Dan kasarnya itu- seperti itu. Kata-kata itu datang dari istri sendiri lagi. Karena dia tuh mengerti banget almarhum Om Kasino gitu kan. Oke. Wah, gua ambil apa enggak nih? Makin parah gitu kan. Terus akhirnya ketemu sama Om Indro, ketemu sama produser, sama Panavin. Ya. Dan ternyata mereka memang yang benar-benar pengen apa namanya. Jadi kita ini bukan mau menggantikan, Yes. tapi kan generasi sekarang ini kan nggak harus diakuin nggak semuanya tahu tentang Warkop DKI gitu. Nah, kita pengen memperkenalkan ini lagi, tapi bukan menggantikan si Dono Kasino Indro, bukan. Tapi kita mau meneruskan perjuangannya mereka gitu, bahwa diharapkan ketika orang nonton Warkop DKI mereka akan nonton lagi karya-karya aslinya, apa namanya Terus menghargai temen ini yang apa Om Indro, Bener, Dono terus Kasino gitu ya. Om Indro juga pernah bilang, ini mumpung gue masih ada, gue masih bisa berbagi sama lo tentang apa teman-teman gue. Wah, gue langsung, udah akhirnya pada saat itu bahkan di rumah gue soalnya ada bukunya, cetakan pertama Warkop DKI, punya istri gue, dan itu ada tanda tangannya Om Indro bahkan. Jadi Itu jauh sebelum ditawarin udah ada. jauh banget, dan gue baca lagi, baca semuanya. Bahkan yang gak ada hubungannya sama skripnya tuh gue baca, gue pengen tahu sebetulnya Warkop DKI itu apa sih, siapa sih mereka. Ternyata mereka orang-orang hebat banget, dan mereka ketika dia masuk, kan awalnya kan mereka dari radio. Mereka juga stand up, mereka juga MC, mereka juga segala macam, dan ketika mereka masuk ke film, mereka masih panggung nih. Dan ketika masuk ke film, mereka tuh gak main-main. Walaupun kita nontonnya kayak Mr. Bean gitu ya. Iya. Kayak orang belaga bego gitu, balas orang pinter. Nah, mereka ini orang-orang pinter. Mereka belajar masuk ke film itu sama apa namanya, sama Teguh Karya, sama saudara-saudara hebat. Karena mereka ketika masuk kenapa mereka bisa bertahan dan mereka sukses? Karena ketika mereka masuk, mereka bukan mengandalkan ketenaran mereka sebelumnya, tapi mereka riset lagi dunia film tuh kayak apa sih. Mereka ke Om Steve ya kita bilangnya, Pak Teguh Karya itu waktu itu bilangnya mereka Om Steve. Belajar di situ gimana sih sampai setiap hari ngeliatin orang syuting film. Jadi sehebat itu Warkop DKI itu untuk prosesnya untuk proses. Walaupun filmnya mereka ya film ringan. Iya ringan betul. Tapi untuk masuk ke situ mereka nggak main-main. Nah dari situ yang bikin gue bilang, wah gila nih, ini legend bukan sekedar nama dan udah banyak karyanya doang gitu ya. Apa namanya menawarkan komedi slapstick enggak. Mereka tuh bahkan film-film mereka itu setiap lebaran tuh bisa jadi film yang ditunggu oleh rakyat Indonesia gitu. Buat gue tuh luar biasa banget. Nah akhirnya dari situ gue mulai, wah gue pengen nih jadi bagian dari orang yang ikut melestarikan Warkop DKI ini, bukan untuk menggantikan. Udah akhirnya gue terima, terus gue tontonin tuh semua filmnya mereka, terutama yang di tahun-tahun awal. Om Kasino gimana gue tontonin semuanya, quote-quote-nya mereka gue iniin. Terus sama Anggi waktu itu ya, Anggi Umbara, dan Anggi pada saat itu memang benar-benar juga luar biasa banget. Kita bisa reading bisa lama banget untuk membedah skrip itu gitu, untuk bukan untuk menjadi mereka, tapi kita pengen ngingetin ke penonton,
gini loh, kalau orang nonton apa yang orang inget dari Warkop DKI? Mm-mm. Ini nih, Iya, ini nih. Yaudah kita masukin ini biar orang nanti ketika nonton dia recall keinget, lagi. dia recall lagi, dia nonton lagi film aslinya. Jadi gitu tuh tujuan kita tuh. Kan kita mau melestarikan kan, Iya, bukan mau iya, menggantikan. iya, Jadi iya. kita jadi kayak bridging Mm-mm. untuk orang kembali lagi menikmati dan mengenal siapa sih Dono Kasino Indro itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang tujuan awal kita tuh itu Ya. gitu. Dan itu sih luar biasa ya, ternyata dimainkan oleh ini jadinya ikonik banget. Mas Vino, Mas Tora sama Mas Abi, ya kan? Itu kan tapi kan pro kontranya tetap luar biasa. Kan? Iya. Yang nggak mungkin bisa dihindarin. Nggak mungkin. Sama lah kayak misalnya kita punya fans, kita ngefans sama satu, ya kita nggak bisa hindarin gitu. Iya benar. Karena buat kita mereka bahkan bisa jauh lebih tahu dari kita sendiri gitu. Ya. Kita perlu belajar dari fans-fansnya itu gitu. Kita harus belajar dari mereka karena kita harus mendengarkan mereka gitu. Ya. Dan ketika diumumin pemainnya Vino, Tora, Abi, wah kita habis tuh. Awal-awal tuh Awal-awal habis. Cuman ya buat kita ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita ada di posisi itu juga kita pasti akan seperti itu. Buat kita tuh itu hak mereka gitu. Yes. Dan akhirnya ketika film itu trailer pertama, Ya. trailer itu dikeluarin yang trailernya tuh isinya kayak video klip nongkrong di warung kopi. Wah itu banyak banget para penggemar tuh yang sampai terharu gitu. Terharunya bukan karena kita mirip juga, bukan. Tapi ke-recall laginya itu. Iya, tapi karena dengan momen-momen dia dulu di momen apa nih nonton pertama kali Warkop DKI. Bener, mereka sampai ada yang bilang bahwa iya ya kita tuh ngefans banget sama Warkop DKI, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Tapi teman-teman ini dengan segala keterbatasan kita pada saat itu, tapi berusaha untuk melestarikan. Nah akhirnya kita jadi deket banget sama fans-fansnya. Warkop DKI sama ini. Bahkan ada film-film kita pun yang bukan bagian dari itu, mereka tetap support. Ya, karena sebegitu pentingnya fans untuk sebuah karya ya. Bener. Apalagi karyanya sebesar ya Warkop DKI. Iya, dan apalagi Om Indro juga masih ada. Om Indro masih ada. Gitu. Dan yang tadi Mas Vino bilang, jangan-jangan teman-teman fans jauh lebih tahu dibanding aktor-aktor yang memerankan nih gitu ya. Benar, karena mereka kan memang segitu nguliknya. Betul, mereka kan memang sama lah. Kita juga punya, gue pun juga mengidolakan sesuatu gitu. Kalau misalnya idola yang gue idolakan itu juga tidak mendapatkan tempat yang baik, juga pasti kan kita ada rasa yang nggak ini gitu. Iya. Tapi buat kita tetap harus memberikan yang terbaik gitu. Karena kan setiap kita misalnya kayak kalau gue misalnya memerankan biopik atau meremake atau apa, buat gue pribadi itu sebuah tribute gitu, sebuah penghormatan buat karya aslinya. Bukan mau menyamai setara atau di atas yang dari Enggak sebelumnya. lah, buat enggak, gue original ya. itu tetap nomor satu, the best. Sekalipun karya kita itu melampaui karya aslinya, tetap nggak mungkin kan. Kita nggak, kalau misalnya kita kalau nggak dicerita aslinya nggak jadi, nggak ada. Iya. Jadi tetap lah kalau buat gue original itu adalah yang terbaik. Yes. Kalau melampaui kan hanya ya oke, numbers melampaui misalkan penonton, tapi itu hanya sekedar numbers. Melampaui itu kan bisa karena numbers iya. Bisa karena teknologinya udah lebih maju. Betul. Bisa karena memang sekarang sosial media udah lebih banyak, jadi lebih banyak. Tapi kalau misalnya nggak ada produk aslinya atau tokoh aslinya atau tokoh yang dibuat sebelumnya ya nggak ada bawa-bawanya. Originalitasnya itu yang malah yang paling penting sebenarnya. Menarik banget ya gue. Seru banget ternyata nggak semudah itu bro. Oh udah ada nih orang aslinya, gampang gue tinggal peranin. Enggak. Iya, apalagi kayak misalnya Tora nih. Iya. Tora paling berat banget. Karena Pak Indro masih eksis. Sekarang Pak Indro bisa menceritakan almarhum Kasino dan almarhum Om Dono. Iya. Om Indro nggak bisa menceritakan dirinya sendiri. Iya benar. Setiap Tora bilang, kan Tora kan bisa melihat Om Indro kan di film. Pade gue begini nih, kayak lo nih Pade nih. Emang gue begitu? Kata, emang gue begitu? Iya Pade, kagak gitu. Gimana bener? Orang sendiri yang ngomong. Iya, sedangkan kalau ke Om Dono atau Kasino, dulu gini gak Pade? Iya tuh, dulu Kasino gini gitu ya. Jadinya beban Tora di Warkop DKI itu yang memang paling berat, paling susah, karena Tora itu paling tahu banget Om Indro. Iya. Paling kenal banget Om Indro, udah ngefans sama Warkopnya, tapi dia juga main bareng, main motor bareng, iya. udah kayak bapak anak.
Tapi begitu dia mau nyamain bapaknya, Heeh. emang gue kayak gitu. Gimana? Yang ngomong langsung bapaknya. Gimana sih? Jadi kadang-kadang lucu sih. Itu enak tuh gue sehari waktu itu kita ya 5 kota 1 pesawat Yoi, seharian. sampai kapalnya oleng Sampai bro. kapal, pesawatnya deg-degan bro. Pesawatnya Deg-degan pada saat banget, itu bro. Gila. Gila. Oke kita minum dulu Mas Vino. Siap. Iya lo ikut waktu itu ya? Ikut pertama-tama Dari nge-MC film tuh. Makassar, Surabaya. Surabaya, Jogja. Aduh gokil sih. Yang di tiap bandara pemain udah pada, nih langsung naik lagi nih kita nih bentar ya minum dulu. Karena hektik banget kan. Sehari 5 kota. Dan Warkop DKI Reborn yang pertama itu memang gue sebagai aktor pun juga merasakan kayak kehebohannya itu memang benar-benar seperti itu. Luar biasa. Seorganik itu. Iya. Kita mampir ke kota apa itu memang seheboh itu dari orang tua sampai anak-anak gitu. Gue bisa ngerasakan gila. Besarnya tuh bukan karena kita ngerasa gila film kita sukses, bukan ya. Warkop DKI itu sebesar itu loh. Justru rasa itu yang muncul yang keluar ya. Iya benar. Gila misalnya sampai ngomong Pade, gila Pade lo tuh emang bener legend ya Pade. Lu segede ini. Pade. Bukannya karena lihat kita Reborn filmnya naik lagi kan. Bukan. Lo gila Pade, lo emang hebat banget Pade. Gue inget kota terakhir itu kita Jogja. Di Jogja harusnya jam 9 tapi setengah 12. Bener. Tapi orang-orang masih nungguin. Bener. Dan masih dikejar, sorry ya, kayak dikejar zombie gitu. Bener kan? Iya. Cuman pada saat itu medianya juga belum sebesar sekarang. Jadi Belum. kita gak bisa tuh videoin orang yang sampai bener-bener kaca pecah apa Asli semua. itu terjadi semua. Iya. Dan itu pengalaman. Makanya gue salut banget dengan ya Mas Vino, Mas Tora, Mas Abib, bahkan Pak Dendro yang ikut promo. Iya, Pak Indro sampai jatuh-jatuh sampai aduh. Itu dia karena ada satu yang dilestarikan nih. Akhirnya berjalan ketemulah jodohnya dengan Ustadz Kodrat. Ustadz Kodrat. Ustadz Kodrat tuh di tahun lalu juga fenomenal tuh. Dengan fenomenalnya dengan cara yang beda karena pada saat itu belum yang gue bilang skena untuk di horor, di horor. Karena belum ada yang waktu itu bertarung apa karena kan waktu itu masih jump scare atau di rumah kita terpencil di desa mana ketemu horor dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya Kodrat tuh membuat visi yang beda dari skena perhororan. Emang dulu pertama kali Charles Ghazali nawarin pertama kali ke gue itu pokoknya lu yang main. Aduh, gue bacaan Al-Quran gue nggak fasih. Terus film horor lagi. Jadi ustadz lagi nih gitu. Ustadz ngerukiah nih. Terus pas gue lihat baca, gue tuh suka banget film horor. Okay. Tapi gue baca skenario gue agak takut gitu kan. Terus pas gue baca, tapi kok ini ceritanya nggak ada horornya ya, nggak ada setannya gitu, nggak ada ininya. Ternyata memang pada saat itu pada Kodrat pertama itu kan film horor itu berlomba dengan jualan sosok setannya. Poster film ini setannya udah serem banget. Kita nggak boleh kalah. Filmnya yang ini sosok setan harus lebih serem lagi. Jadi setan itu menjadi peran utamanya di film-film horor pada saat itu. Ya. Ustadz adalah sosok yang dibunuh-bunuhin pada saat itu. Udah munculnya terlambat. Iya. Kayak film action kan polisi. Kayak polisi India ya. Datangnya terlambat. Tapi kalau polisi kan datang terlambat tetap ditangkap. Kalau ini udah datang terlambat dibunuh juga ustadznya. Tetap kalah juga. Nah, kita pengen coba bikin sesuatu yang sebetulnya ini nggak baru sih. Tapi ini udah pernah formula ini dulu tuh di film-film klasik Indonesia adalah ustadz adalah yang berjaya. Yes. Gimana setan itu kalah? Baca doa. Iya. Sesimpel itu. Iya. Doain ustadz pergi deh. Iya. Nah, kita pengen jadiin ustadznya lah yang peran utamanya, bukan setannya yang peran utamanya. Tapi yang tadi lo bilang terkesan simpel. Iya. Tapi prosesnya nggak semudah itu. Gimana tuh gitu. ke pendekatan ke Ustadz Kodrat? Nah, akhirnya kita ngobrol panjang lebar dan Charles punya konsep yang luar biasa. Tapi gue nggak pengen ustadznya ini stereotip dalam arti pakai bajunya yang udah syar'i, udah ini yang karena udah banyak orang stigmanya lah ya. Karena pengennya Kodrat ini digambarin dia tuh bukannya orang yang paling paham agama banget, bukan yang imannya udah settle. Dia tetap manusia biasa yang yang imannya tuh fluktuatif gitu. Tapi memang dia punya satu karomah tuh kayak dari Tuhan tuh dia bisa meruqyah. Jadi digambarinnya tuh pakai jaket kulit, pakai kacamata hitam, rambut gondrong gini. Nah, yang kita mau tawarin adalah akhlaknya. Oh, bukan tampilannya. Iya, bukan tampilannya. Jadi dalamnya. Iya. Dalamnya kan karena
kodrat ini masih berproses kan. Bener, dan apalagi proses di kodrat yang pertama itu berat banget loh, habis kehilangan Anaknya. Heeh. Itu juga karena digambarkan karena kehilangan anaknya, karena di satu sisi karena kodrat itu sudah berhasil menolong puluhan atau ratusan orang yang kesurupan, bisa berhasil ruqyah, pastilah ada sisi-sisi yang Sombongnya. wah nih, Ustadz punya kelebihan ini. Iya. Semakin mau naik kelas, ujiannya makin berat. Tuhan ngasih ujiannya adalah anaknya diambil sama Allah, gitu kan, melalui suatu peristiwa dan ada al-suala. Ternyata kodrat nggak beriman itu. Ternyata imannya malah hancur, malah jatuh gitu. Malah jatuh di film pertamanya itu kan. Tapi akhirnya dia berhasil bangkit dan imannya udah mulai balik lagi. Tapi kan janji iblis atau setan itu kepada manusia adalah bahwa dia akan terus mengganggu umat manusia itu sampai hari kiamat. Sampai akhir hari. Iya betul. Nah akhirnya kodrat ini nggak berhenti sampai di situ. Jadi makanya kenapa ada kodrat 2 ini? Pertama itu, terus kedua di film pertama itu belum digambarin nih sosok istrinya si Aziza. Oh iya benar. Aziza itu cuma digambarin bahwa Aziza ini buat kodrat itu udah mati. Mati dalam arti apakah dia meninggalkan kodrat, apakah dia murtad, apakah dia apa, pokoknya buat kodrat dia udah mati gitu. Dia udah nggak berjuang bersama kodrat. Tapi ketika keimanannya dia sudah mulai kembali, dia berpikir, gue kan kepala rumah tangga ya, gue kan imamnya ya. Kalau misalnya si Aziza istri gue ini kasarnya menjadi orang yang keluar track, kan tanggung jawab gue sebagai suami. Gue harus balikin lagi dia ke tracknya lagi. Makanya di kodrat kedua ini dia mencari keberadaan Aziza ini. Kemana Aziza ini? Makanya di scene terakhirnya kodrat yang pertama kan naik motor tuh. Ustadz Kodrat akan kembali. Tapi sebelumnya dia ngomong tuh sama Ustadz, sama Kang Cecep pada saat itu, gurunya dia bilang, saya akan mencari keberadaan Aziza. Pesan itulah yang akhirnya menjadi penyambung untuk di cerita kodrat 2 ini. Tapi selain mencari Aziza, apalagi yang akan kita dapatkan di situ konflik-konflik? Karena yang di satu tuh kompleks dan kita tuh dibawa apa ya? Nih lo kalau lari 5K, lo kan langsung ngebut nyampe gitu ya. Maraton tuh main panjang, tapi terus lari nggak berhenti. Yang gue rasain di kodrat pertama tuh itu, gue diajak lari panjang tapi gue nggak dibolehin berhenti tuh. Sebenarnya yang menarik di kodrat pertama itu adalah nggak ada setannya bro. Nggak ada. Sama kayak manusia. Naik ke atas. Kesurupan tapi kan setannya nggak ada. Teror aja terus. Atmosfernya aja terus yang diganggu gitu. Karena memang sebetulnya yang harus dibangun tuh itu gitu. Kalau menurut kita, nah begitu kita masuk kedua. Akan lebih banyak lagi nih elemen surprise yang akan kita tawarin. Pertama, secara production design itu udah pasti lebih besar. Benar. Lebih besar. Terus orang tuh penasaran banget sama Aswala dan penasaran banget sama iblis-iblis lain yang mengganggu kodrat nih. Karena kan ketika iblis satu gagal akan datang lagi untuk mengganggu keimanan seseorang gitu kan. Nah itu yang mau kita coba tawarkan nanti di kodrat kedua. Nah yang satu lagi adalah kodrat ini kan punya satu subgenre yang ternyata cukup menjadi perhatian orang tuh adalah action. Action betul. Jadi banyak yang bilang action horror gitu dan awal-awal kita juga berpikir ini akan kena nggak ya ke penonton karena kita pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Ternyata orang suka banget. Bahkan beberapa yang menonton itu bilang inilah film superhero sebenarnya. Bener, ini kodrat tuh film superhero tahu banyak gitu di Twitter tuh pas kodrat tayang. Inilah film superhero berkedok horor gitu kan. Horror. Ya walaupun kita nggak ngeset seperti itu, tapi kenapa enggak? Kan sah-sah aja kan. Sah-sah aja. Kalau film udah dilepas ke penonton ya itu udah menjadi bagian mereka. Yes. Mereka mau caci maki, mereka mau puji, mereka mau mengklaim itu nggak apa-apa karena mereka punya hak. Punya hak ya. Tapi buat kita sendiri, iya ya. Ketika kita tonton lagi, iya juga sih, ada juga sih. Ada sisi itu ya. Karena kan, coba deh kalau misalnya kita pikir kekuatan superhero itu dari mana? Dari Tuhan kan? Iya. Nah, caranya minta maaf itu berdoa kan? Nanti
bukan kita yang iniin kan, apa namanya, kayak misalnya Nabi Musa Iya. bukan tongkatnya yang hebat kan, Bukan. doanya dia Iya. ke Tuhan akhirnya tongkatnya bisa jadi Yes. senjata buat dia. Iya sih. Jadi medianya ya. Iyalah emang kayak gitu kayaknya, tapi ya udah akhirnya kita jadikan itu jadi sebagai apa ya, sebagai makin kita menjadi makin bukan makin pede sih, kita makin punya pegangan yang kuat bahwa sosok kodratnya mau kita bawa kemana yang kedua ini. Itu nggak didesain dari awal sama Coach Ege ya? Didesain dan gak didesain sih, karena sebetulnya kan basicnya Charles Ghazali itu kan memang action. Action dan waktu itu kan sempat mau ngegarap superhero kan, Superhero. belum nggak jadi, belum Iya. jodoh kan, makanya ditaruh di kodrat. Di nih kayak kodrat. pembalasannya ini di sini Iya, gitu. tapi ya. memang nggak pernah sih seorang Charles Ghazali nanamin ke gue sebagai kodrat adalah superhero. Enggak pernah. Nggak pernah gitu. Maksudnya jangan pernah mengklaim itu gitu. Biarkan penonton yang mengklaim itu, tapi kita ikutin aturan mainnya aja. Seorang ustadz itu ya kekuatannya dari Tuhan. Udah kita fokusnya ke situ aja. Oh, karena prosesnya kodrat itu sama seperti ya superhero pada umum yang ngedapetin ilmunya atau ininya dari mana, karomahnya Iya, tadi ya. bener. Tapi memang ya nggak salah juga kalau teman-teman mau nganggap itu. Dan di film kedua ini actionnya pun juga tetap ada. Ya. Walaupun stylenya agak sedikit berbeda Dari yang gitu. pertama. Dari yang pertama. Oke. Karena memang Charles Ghazali pengen menawarkan nggak monoton gitu loh. Maksudnya oke, gue ada action juga nih, tapi actionnya gue pengen coba yang lain nih. Ya. Mau coba martial arts tetap, tapi mungkin dengan tempo atau mungkin dengan ini yang beda lagi gitu. Pacing yang beda Pacing lagi. beda lagi. Dan gue pengen juga film kita kan mayoritas kan penonton kita adalah pencinta drama. Kita harus kuatin lagi nih dramanya di film kedua. Ini berarti secara production design dan value-nya jauh lebih besar dibanding yang pertama. Lebih besar. Message yang dikasih juga lebih banyak jadinya ya. Lebih tebel. Lebih tebel ya. tebel. Dramanya Iya, tadi. dramanya, horornya pun juga tebel. Horornya juga lebih tebel. Ya maksudnya kalau dari kita yang udah syuting, kodrat kedua ini kodrat naik kelas dikit lah dari yang pertama. Dari yang pertama, Dan emang udah gitu. segitu harusnya kalau menurut lo sebuah sequel dibuat. Harusnya sih ya, Ya. harusnya sih ya. Tapi memang tetap harus punya skrip yang kuat sih. Tetap skrip kuat. Jujur gue belum nonton hasil akhirnya, tapi dari teman-teman yang udah nonton, mereka happy banget dan buat gue jadi pede gitu. Gue jadi pede, dan yang paling penting adalah film ini judulnya Kodrat. Jadi Kodrat itu siapa? Kodrat itu ustadz. Kita memang mau mengangkat ustadz. Yes. Kita mau mengangkat apa namanya, film horor tuh nggak selalu jual setannya loh, tapi karakter ustadznya itu loh. Ustadz itu kan orang baik ya. Betul. Maksudnya nggak harus semua orang menjadi ustadz, tapi semua orang harus menjadi orang baik. Iya. Spiritnya itu. Dan film ini walaupun ada sisi religinya, Muslim gitu, tapi film ini nggak hanya bisa ditonton oleh teman-teman Muslim, tapi lebih universal. Karena yang dibawa adalah spirit lo menjadi orang baik, dan orang baik itu nggak kenal mau agamanya apa. Lo mau agama apa, yang penting orang tuh berbuat baik sama setiap orang. Iya, akhlaknya, makanya dibalikin lagi akhlaknya gitu. Dan itu kan diumumin sama Coach Ege tuh di JAV kemarin kalau Kodrat tuh akan jadi trilogi kan. Itu udah diumumkan tuh. Cuman yang kita kaget pertama, wih udah diumumin duluan, kirain memang mau di hold sampai Kodrat 2 tayang dulu baru dikasih tahu akan ada. Enggak, memang dari desain awalnya itu memang Kodrat itu trilogi ya. Tapi memang belum diumumkan karena pasti berhubungan dengan bisnis dan sebagainya. Kita kan nggak pernah tahu Kodrat 1 ini akan sukses atau enggak. Tapi pada saat kita selesai syuting Kodrat 1, memang Kodrat 2-nya udah disiapin. Kodrat 1 dan Kodrat 2 dan Kodrat 3 memang udah disiapin. Cuman memang mau ditayangin kapan, mau diumumin kapan, ya kita kan pasti ngelihat momen yang tepat gitu. Jadi penayangannya kan di Lebaran ya, di momen Lebaran. Dan kita tahu Mas Vino, Lebaran tuh selalu jadi momen. Bener. Momen untuk film Indonesia. Yes, dapat banyak penonton apa segala macam, tapi nggak main-main juga dari sisi yang tayang. Film Indonesianya aja 5 yang tayang. Betul banget. Dalam satu momen. Iya. Ya memang kalau bisa dibilang tuh kalau misalnya Lebaran di Indonesia tuh jadi kayak summer movie-nya. Yes, Hollywood ya. Apa namanya di Hollywood gitu kan, karena semua libur, anak-anak libur. Dan gue seneng sih, maksudnya tahun Lebaran ini
Kodrat bisa dipercaya menjadi salah satu line up-nya Ya. bersama juga teman-teman yang lain, ada Jumbo, Yes. film Komang. anime Komang, dan Terus ada Norma. horor lain juga Ya ada yang beberapa deh, 5 ya. buat gue itu persaingan yang sangat sehat banget gitu. Banyak pilihan juga di situ. Tapi memang kenapa Kodrat gue happy banget tayang di Lebaran, karena spirit Kodrat, hari-hari kemenangan itu ada di Kodrat Iya lagi. gitu. Jadi Kodrat itu memang film Kodrat yang pertama kan juga merayakan Kemenangan. Iya. kemenangan keimanan Kodrat itu kembali gitu kan. Nah yang kedua ini kalau nanti lo nonton itu lebih deket lagi dengan momen Lebaran ini. Oh. Dalam arti bukan lebarannya, Iya. tapi apa sih Spirit kemenangannya itu selama sebulan kita menahan hawa nafsu dan kemenangan. Jadi ketika mendapatkan kesempatan bersama teman-teman yang lain, film-film yang lain tayang di Lebaran, kita sih happy banget, kita seneng banget gitu. Maksudnya Kodrat ini IP baru loh, IP baru, terus bisa tayang di Lebaran, membawa spirit yang sama dengan momen kemenangan di Hari Raya Idul Fitri itu. Buat gue ya mudah-mudahan ini bisa dekat ke penontonnya sih. Karena perjuangannya dan juga kemenangannya itu esensinya sama banget tuh Iya, dengan momen kita nanti. bener. Makanya lo bilang tadi bisa segitu deketnya. Iya. Dan proses pencarian ini double meaning gak saat kita nanti nonton? Kan Kodrat nyari istrinya. Di setiap manusia kan juga melakukan pencarian terhadap dirinya sendiri lagi. Iya sebenarnya Iya kan? kalau Itu gimana? bocorannya kalau buat gue sebetulnya kan Kodrat itu kan kalau misalnya kita lihat dari sinopsis awalnya, Kodrat mencari istrinya, Iya. mencari mencari istrinya yang harusnya dia bimbing lah sebagainya. Iya. Sebetulnya itu simbolik. Sebetulnya itu kayak simbol aja gitu. Itu simbol. Kalau orang yang menonton dengan kan ada orang yang menonton dengan gue pengen terhibur aja bisa. Iya. Gue mau nonton pengen lihat actionnya bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin lebih mendalami dan pengen apa sih maksudnya, itu sebenarnya simbolik banget. Kodrat tuh mencari apa sih? Iya. Mencari apa dalam dirinya gitu. Kodrat tuh mencari apa sih dalam lo mencapai keimanan lo, memperbaiki akhlak lo, terus lo sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarga lo, terhadap anak lo, terhadap istri lo, bahkan terhadap diri lo sendiri. Iya. Itu sebetulnya yang pengen disampaikan, tapi dengan perjalanan Kodrat ini gitu. Jadi perjalanan journey-nya Kodrat ini sebetulnya simbol doang. Simbol aja ya. Simbol aja. Kita punya grand design, punya satu satu keyword lah. Kodrat tuh ini. Cuman emang nanti ketika Kodrat itu udah sampai ketiga, orang baru tahu, oh Kodrat tuh ini. Belum boleh karena Belum masih boleh, 2. belum boleh. Makanya. Iya. Karena kan proses pencarian itu yang setahu gue yang belajar dan berprosesnya adalah proses pencarian tuh nggak pernah kelar. Benar. Terus kita mencari udah dapet ini kayaknya masih ada atau betul, apa betul. Gimana gitu. Nah, gue pengen lo deh setelah tahu Kodrat dan ini melekat kayak tadi kan film-film yang lain tuh begitu melekatnya. Kodrat ini kan juga melekat nih Mas Vino. Iya ya. Pencarian apa yang lo bisa samakan dengan seorang Vino G. Bastian dan Kodrat? Pencarian motornya Kodrat tuh kayaknya. Motornya susah, udah mulai rem. Susah tuh. Dan sejak film Kodrat harga motor Itu BSA itu tuh jadi naik tuh. Aduh kok. Digoreng sama pelaku otomotif. Gara-gara Kodrat jadi kegoreng deh. Pencarian apa ya kalau buat gue ya? Sebetulnya balik ke hal yang simple sih, karena gue juga bukan orang yang paham banget soal agama. Jadi kayak nggak tepat banget kalau gue memberi petua. Iya. Gitu. Ini diri Iya, lah ya, karena kesendiri ya. sesuai dengan Ustadz Kodrat, film Kodrat walaupun dia seorang ustadz, dia tidak ceramah gitu, Nggak ngejudge, nggak iya. ceramah. Jadi Kodrat itu selalu berkaca terhadap dirinya sendiri, bahwa ketika lo mau benerin diri lo, benerin orang lain, lo benerin diri lo sendiri dulu gitu. Jadi ketika lo memperbaiki akhlak orang lain, lo perbaikin akhlak lo dulu gitu. Makanya Kodrat tuh nggak ada pernah yang kamu harus berjalan jalan yang benar, ini apa, nggak ada. Nggak pernah tuh kasih Gak ada yang pesan-pesan pernah. gitu. Jadi makanya andai Kodrat itu bisa gue pelajarin buat diri gue sendiri, gue pengen gue juga seperti itu gitu dan nantinya. Jadi ketika gue sama keluarga gue atau diri sendiri gue, wah gue perbaikin dulu akhlak gue. Ya positifnya itulah gitu. Positif, Tanpa harus berpikir yang wah menjadi orang beriman, enggak lah. Jadi orang baik aja dulu, baik ketika kita gimana cara kita memperlakukan orang lain,
ya sama kayak memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita mau diberlakukan gitu sama orang lain, kita harus melakukan hal itu ke orang lain gitu Iya ya. benar. Misalnya lo mau baik sama orang lain, baiknya seperti apa ya? Kayak lo baik sama diri lo sendiri aja. Iya. Kayak lo pengen dihargai seperti orang lain, Iya. orang lain menghargai lo ya lo menghargai orang lain seperti itu. Yes. Sesimpel itu sih. Dan gue tuh happy banget karena kan gini, MC tuh kalau di dalam struktur organisasi acara tuh MC tuh paling terakhir sebenarnya. Semua udah main siapa nih MC gitu kan. Dan nggak banyak teman-teman aktor tuh yang ingat dan punya in touch ke MC-nya gitu. Nah lu tuh salah satu yang selalu menyapa dengan excited yang sama di tiap film kita ketemu, Mas. Bro, kalau misalnya gak ada MC, wah kacau. Sebuah acara tuh kacau gitu. Iya, jadi kayak wah gila Mas Vino inget gua tuh awal-awal kita gitu Dan tuh kayak. dan luar biasanya lo ya. Ini bukan karena kita temenan Iya. ya. Gak selalu di saat kita promo film atau kita press conference film, otak kita tuh full memahami banget nih semuanya nih. Kadang-kadang kita udah lupa gitu Iya, apa. iya. Tapi cara lo untuk memancing, cara lo untuk kadang berapa kali di press conference kita lo menyelamatkan gua dan beberapa aktor dari kelupaan kita, dari kebahasa kita yang mungkin kadang-kadang nggak tepat, yang mungkin itu bisa jadi bumerang buat kita. Nah buat gua itu pentingnya seorang MC yang kayak lo gini. Yes. Jadi bukan cuma narasumbernya aja yang pinter, MC-nya tuh juga harus pinter. Yeah. Karena kalau misalnya MC-nya juga nggak riset, MC-nya juga nggak tahu apa yang dia mau acara apa yang dia mau iniin, acara itu pasti nggak akan jadi menarik. Acara itu juga media pun juga nggak akan se-excited itu terhadap acaranya gitu. Karena gue suka banget film Indonesia sih Mas. Nah, Jadi awalnya tuh itu, jadi gue happy banget. Jadi gerbang masuknya tuh karena gue suka film Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun gue nge-MC nggak nge-MC gue nonton. Iya. Ya, film ini kalau lu dia nggak nge-MC berarti lu nggak nonton ya? Enggak, gue tetap jadi karena gue memposisikan diri gue adalah penonton film Indonesia. Dan banyak kok dari video-video itu lo tergap, lo nangis, lo ketawa-ketawa. Gitu. Karena ikut merasakan keseruannya gitu. Dan bahkan terakhir film gue yang sebelumnya juga lo mensupport gue ya kan, My Rank Brother tuh gue thank you banget. Oh, itu gue happy banget juga tuh dengan film itu. Kita banget. bareng-bareng dan ini yang nanti Mas Vino mudah-mudahan akan sering mampir ke sini karena di tahun ini filmnya banyak. Wah. Sebetulnya tuh syutingnya udah lewat, cuman mungkin keluarnya ya. Keluarnya di tahun ini kayak ada bareng sama Ernest juga ada. Kemudian, tapi lo excited gak dengan Kodrat 2 ini? Gue excited banget. Makanya gue kemarin ketemu Ridla nih yang lagi publisis yang menjalankan ininya kerjasama dengan Magma ya. Gue yang minta, ayo dong ditodong pas gala premier. Bahkan tadinya kan abis Mas Vino Kocege kan harusnya kesini kan. Nanti gue minta lagi. Dan gue penasaran banget karena yang pertama, ayo dong gue yang pertama tuh merasa berutang sama Cilinda. Oh lu karena itu, karena lo ke Liverpool. Jadinya lo minta-minta gitu. Oh. Karena udah bias pokoknya kosong ya nanti sama Cilinda tuh udah gitu. Sama Cilinda gala premier gue bisa nggak tuh ya kan mendadak dan berubah tanggal. Oh harus berangkat. Tapi kan lo happy ya, harusnya gini, lo kan kita kan udah lama banget dari Warkop gitu. Tapi makin belakang orang tuh banyak banget ngejar lo, mempercayakan lo untuk memimpin seremoninya mereka gitu kan. Banget itu. Kan menurut gue itu pencapaian yang luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Karena gue yakin banget gak setiap production house, produser itu nge-hire orang untuk jadi MC. Kalau misalnya dia gak menjadi sesuatu juga di acara itu gitu. Membawa sesuatu, menurut gue itu pencapaian lo yang thank you. Lo harus bangga sama pencapaian lo sih bro. Alhamdulillah sih, thank you Mas Vino. Karena alhamdulillahnya di industri film ya bukan seperti industri yang lain. Misalkan kayak kalau ada MC lo udah produknya misalkan perbankan gitu ya. Lo udah dia iklankan sama perbankan A, lo kan gak dipakai lagi sama B sama C gitu. Bener. Di film tuh alhamdulillah gak gitu. Mungkin sebetulnya bisa kayak gitu ya. Iya. Kalau misalnya cara lo membawakan diri lo gak kayak gitu mungkin ya. Tapi kan lo udah di track yang bener nih. Jadi semua orang tuh percaya gitu. Iya alhamdulillah. Dan udah berjalan lumayan lama tuh. Iya dari makanya. 2017 alhamdulillah. Keren dan akhirnya alhamdulillah Mas Vino. Enggak lah lo yang pokoknya nanti mampir ke sini lagi ya Mas Vino ya. Kita akan ngobrol banyak hal, masih banyak yang pengen kita kulik. Dan thank you. Jangan lupa nonton film Kodrat 2 ya. Tayang lebaran ini di seluruh bioskop Indonesia. Mudah-mudahan Kodrat 2 ini bisa memberikan sesuatu yang baru lagi, lebih tegang, lebih seru fightingnya,
dan paling penting adalah dapat makna kemenangannya di hari raya ini bersama-sama. Oh, setelah berjuang di bulan puasa, kemenangannya bareng sama Ustadz Kodrat. Kita buka puasa sama Ustadz Kodrat. Sama Ustadz Kodrat. Yoi. Mas Vino, thank you banget. Thank you banget. Terima kasih juga buat yang udah nonton Bersinema episode kali ini. Sampai ketemu di episode Bersinema berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And cut.